Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, perbaiki urusan kita, pemimpin kita, bangsa dan masyarakat kita, menolong kita dan orang-orang yang terzalimi di Palestina, berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala kembali dipertemukan di kajian Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan para ulama-ulama kita. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kembali dalam bab roja, kembali dalam bab harapan yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan sebelum kita masuk bab roja, kembali kami ingatkan agar kita tidak tertinggal untuk berpuasa Asyura, puasa tanggal 10 Al-Muharram, karena puasa itu sangat penting menghapuskan 1 tahun dosa-dosa kita, dan salah satu sunnah Rasulullah SAW, dan salah satu cara bersyukur kepada Rabbul Alamin ketika kebenaran dimenangkan oleh Allah atau tauhid dimenangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini hanya satu hari dalam 1 tahun, maka walaupun hukumnya tidak wajib, maka hendaknya kita prioritaskan. Semoga Allah memberikan kita pahala dan ampunannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita di antara hal yang perlu kita tekankan dalam pembahasan surat Az-Zumar ayat 53 adalah faman taba min ayyi dzambin fa innallaha yatub alaihi mahma 'azama dzanbuhu. Barang siapa yang taubat dari segala atau dari dosa apapun, maka Allah akan menerima taubatnya walaupun sebesar apapun dosa tersebut. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya walaupun separah apapun, sebesar apapun, dan sebanyak apapun. Lalu, tapi kata ulama, lakin in kanatil ma'siyatu fi amrin yata'allaqu bil makhluqin, namun apabila maksiat itu berkaitan dengan makhluk, katanya misalnya seseorang dizolimi, difitnah, digibahi, atau uangnya diambil, dicuri, dirampok, dan lain sebagainya, atau korupsi, dan lain sebagainya. Fala budda min ifaihim haqqahum fid dunya qabla al-akhirah hatta tasihha taubatuk. Maka hak mereka harus diberikan. Hak mereka harus diberikan di dunia sebelum kembali ke akhirat, baru taubat Anda sah. Lalu taubat Anda sah. Jadi ayat ini, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dosa apapun Allah akan ampuni. Namun kalau berkaitan dengan hak yang lain, hak manusia, maka harus diselesaikan hak mereka sebelum kita wafat, baru taubat kita sah. Dan inilah salah satu masalah besar kalau kita berkaitan dengan manusia. Dari sisi ini, dari angle ini ya, makanya sebagian menyampaikan bahwa lebih baik berurusan dengan Allah daripada berurusan dengan manusia. Dari sisi ini, kenapa? Karena kalau Anda berurusan dengan Allah semata, Anda berurusan dengan Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Af, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Mannan, Al-Wahhab. Tapi kalau udah berurusan dengan manusia, manusia itu pendendam,
Manusia itu gampang sakit hati. Manusia itu punya rasa kesal dan lain sebagainya. Manusia itu seringkali tidak objektif. Jadi upayakan jangan berurusan dengan manusia. Namun sebagaimana jangan berurusan manusia, sebaliknya jangan takut manusia sakit hati kalau Anda di jalan yang benar. Karena sekali lagi, manusia itu sangat sering kali tidak objektif. Jadi mereka bisa sakit hati, padahal itu bukan hak mereka. Mereka bisa, bukan mereka ya, kita tuh bisa sakit hati, padahal itu bukan hak kita. Itu hak orang. Kita bisa kecewa atau sakit hati, padahal Allah SWT syariatkan hal tersebut. Perintahkan hal itu. Misalnya Allah perintahkan bersikap adil, lalu seseorang bersikap adil dan sikap adil itu merugikan kita bisa sakit hati. Kita bisa kecewa. Gimana sih orang? Ya karena Anda dirugikan. Bukan karena Anda dizolimi. Berbeda antara Anda merasa dirugikan dan Anda jelas-jelas terzolimi. Karena terzolimi, Anda bisa tuntut ya. Tapi kalau Anda sebatas merasa dirugikan dan Anda terlalu jauh menuntut pihak lain, padahal itu sudah bukan ranah Anda, maka mau sakit hati puluhan tahun juga nggak ada urusan. Dan ini yang perlu kita dudukkan. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Jadi hadirin Allah muliakan. Hati-hati dalam masalah ini. Seringkali kita terjebak itu. Seringkali kita terjebak hal tersebut. Makanya pentingnya ilmu dan pentingnya kejujuran. Ini hadirin yang memuliakan. Itu yang perlu kita dudukkan bersama-sama. Jangan sampai menzolimi manusia. Jangan sampai menyakiti manusia. Tapi juga jangan goyah di atas kebenaran kalau ada manusia merasa tersakiti. Karena sikap kita sudah benar. Sikap kita adalah perintah Allah Taala. Sikap kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat. Bukankah ketika Nabi SAW mendakwakan tauhid, mendakwakan iman yang benar, dan melarang dari kesyirikan, semua orang musyrik Quraisy kecewa, terpukul, marah, kesel, dan banyak dari mereka merasa terzolimi karena mata rantai ideologi nenek moyang mereka bisa terputus sama ini sosok yang satu ini. Yang bisa jadi itu keponakan mereka seperti posisi Abu Lahab atau keluarga besar mereka seperti orang di Bani Hashim atau sesama orang Quraisy. Tapi apakah itu mengendurkan langkah Rasulullah SAW? Tidak. Lihat Mus'ab bin Umair ketika mengecewakan ibunya karena memeluk agama Islam. Apakah beliau mundur dan goyah? Tidak. Tidak mundur dan tidak goyah. Itu poin. Dan banyak hal lainnya. Ini hal penting dalam masalah itu.
Dan contoh-contoh masalah ini sangat banyak. Ada orang dikucilkan di lingkungan pertemanannya karena dia berusaha berubah, dia berusaha kembali kepada Allah, dan otomatis dia tidak mengikuti rangkaian kegiatan yang biasanya dia ikuti bersama-sama teman-teman yang lain, dan teman-teman bilang lo gak asik sekarang, lo berubah. Iya, dia berubah karena sekarang dia berusaha taat dan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara akhlak dan adab dan sikap justru dia berubah jauh lebih baik buat kepada mereka. Dia lebih santun kepada mereka, dia menghargai mereka dan sebagainya. Tapi sebagian bukan semua, sebagian pihak nggak terima sampai dia harus ikut apa yang biasa mereka sukai, dan akhirnya disingkirkan, ditinggalkan, diomongkan, difitnah dan seterusnya. Maka kalau kita memang berada di atas kebenaran dan secara qaid itu sudah benar, maka tawakal Allah, lalu teruslah melangkah, karena beda antara menzalimi orang dan membuat orang sakit hati. Menzalimi orang jelas tidak diperbolehkan, tapi membuat orang sakit hati perlu diperinci. Kenapa mereka sakit hati? Atau kenapa dia sakit hati? Apakah secara objektif kita salah, atau karena langkah kita merugikan dirinya, atau dia baper, dia emosi, dia marah dan lain sebagainya. Ini yang perlu sangat penting untuk didudukkan, hadirin, sehingga taubat bukan hanya kita terima secara general, tapi juga harus kita tahu beberapa perincian. Contoh yang lain misalnya seperti yang dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala Al-Haythami dalam Zawajir. Dia mengatakan tentang ketaatan kepada orang tua, walakin law kana al-walid fi ghayatil hamqi aw safaha, namun kalau orang tua atau ayah benar-benar berpikir tidak secara jernih, secara objektif, dan lu pakai bahasa yang tajam di sini gitu. Jadi cara berpikir itu berantakan sama sekali. Jadi orang tuanya cara berpikirnya keliru dan berantakan sama sekali. Al-hamq wa safahatil aql itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa satu kata yang tajam ya, kedunguan. Tapi maksud ulama adalah ini orang tua cara berpikirnya berantakan, tidak objektif dan segala macam. Fa'amara aw naha waladahu bima la yu'addu mukhalafatu fihi fil urfi uquqan la yafsiq atau la yafsuq waladuhu bi mukhalafatihi na idzin li udhrihi. Lalu ayah atau ibunya memerintahkan atau melarang anaknya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang secara urf, secara kultur dan secara syar'i itu tidak dianggap kedurhakaan. Maka anak tidak dihukumi sebagai orang fasik kalau tidak mentaati orang tua, karena ada uzur. Itu poin. Karena nggak ada uzur. Karena ada uzur tersebut. Itu poin. Dan yang contoh yang dibawakan oleh Ibnu Hajar adalah kalau kana mutazawwijan biman yuhibbuha fa amara bi talaqiha. Contohnya apabila ketika seorang anak menikahi wanita yang ia cintai atau yang ia pilih, lalu ayahnya atau ibunya suruh menceraikan wanita tersebut. Mungkin misalnya mantu sama mertua nggak cocok, akhirnya ibu si anak marah, akhirnya udah itu
istrimu nggak punya adab, istrimu itu kurang ajar, istrimu itu bla bla bla. Padahal ketika kita lihat nggak ada masalah. Ini ibu kita, bisa ibu kita nggak suka aja sama istri kita dari awal, lalu disuruh mentalak, lalu tidak taat, la ithma alaih, nggak ada dosa. Sama saya tasrik dan seterusnya, nggak ada dosa. Kenapa? Karena itu terlalu jauh gitu loh. Dan itu salah satu contoh. Dan itu sering terjadi di masyarakat. Ada banyak wanita-wanita solehah berbuat baik itu ditalak karena mertuanya nggak suka sama dia dan ribut bertahun-tahun dan seterusnya, nanti akhirnya anti klimaksnya demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, itu perlu perlu didudukkan. Ada banyak hal yang kita anggap ini berbakti, kita anggap ini adalah sebuah hal yang harus kita kerjakan, padahal nggak harus gitu. Tidak harus. Atau misal dalam mendidik gitu, orang tua mendidik anak atau guru mendidik murid, emangnya lempeng-lempeng, emang orang tua dan guru tidak sepanjang pengalaman hidup atau sejarah nggak pernah disuudzonin anak? Sering kali kita disuudz. Pokoknya sebagian ulama menasihati para guru, salah satu quote unquote ya, salah satu ciri dan konsekuensi guru yang baik dan hebat suka disuudzonin muridnya, dalam tanda kutip. Dan ini masih in general, jangan salah paham dulu. Karena sebagian guru yang hebat dan baik itu menyikapi atau mendidik murid dengan cara yang nggak bisa ditangkap oleh akal sehat, bukan akal sehat ya, pendekan akal si murid, karena muridnya kan pengalamannya kurang, muridnya literasinya beda, muridnya baper, muridnya bawa perasaan dan seterusnya. Atau orang tua menyikapi anaknya sampai kesimpulan anaknya bilang papa jahat dan seterusnya. Makanya dalam bab qadha, dalam bab peradilan, apabila dalam masalah perceraian, apabila hakim mau memutuskan dalam sebuah kasus, sekali lagi dalam sebuah kasus, dan jangan digeneralisir karena bab qadha bab yang panjang, memutuskan hak asuh anak, lalu hakim melakukan wawancara ke kedua belah pihak, lalu anak ditanya, sekali lagi ini bukan untuk semua kasus tapi ada syarat dan perincian. Dalam kasus yang seperti ini, anak ditanya, kamu mau diasuh sama siapa? Lalu anak itu bilang sama ayah. Lalu si hakim tanya, kenapa ayah, kenapa nggak ibu? Abisan ibu dikit-dikit ini aku nggak boleh, kalau harusnya nggak boleh, kalau ini aku dilarang, kalau ini aku harus sholat lah, ini segala. Kalau itu enak, kalau ayah tuh enak Pak Hakim, baik, ayah tuh mau jajan dikasih full gitu, bahkan aku dikasih debit cardnya, aku bisa ke sini, aku bisa ke situ dan seterusnya, pokoknya aku mau sama ayah. Maka hakim ketok palu, ibu gitu, bukan ayah, ibu gitu. Karena itu tadi, manusia seringkali salah dalam menilai. Yang menguntungkan dirinya dipikir menzolimi dirinya, yang sesuai syar'i dipikir menzolimi dirinya, yang sesuai dengan kaidah dipikir menzolimi dirinya. Padahal bedakan antara menzolimi diri Anda dengan menyakiti diri Anda atau menyakiti hati Anda. Gak setiap hal yang menyakiti hati kita itu menunjukkan kita terzolimi. Maka ini yang perlu didudukkan. Ala kulin, sekali lagi, ini beberapa hal perincian yang perlu kita camkan, dan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya ulama bahas, dan ini semakin menunjukkan bagaimana pentingnya mengkaji kitab-kitab ulama seperti Riyadhus Shalihin. Sangat penting. Dan ini terbukti, dan ini menunjukkan mengapa buku-buku seperti Riyadhus Shalihin itu diterima oleh umat dari dulu sampai hari ini. Karena memang relevan.
dan relate dan sangat berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.